Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau membangunkan kami pagi ini dengan keadaan kami masing-masing. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas hari ini, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan oleh Roh-Mu yang kudus kami diberikan hikmat dan pengertian, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini diambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 17. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 17 firman Tuhan demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya tidak benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Demikian bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema kita adalah mengasihi. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa kasih kepada sesama itu berhubungan erat dengan keselamatan kita. Di dalam ayat 14 tadi yang kita baca, seringkali diberikan penekanan yang keliru. Seringkali saudara-saudara, kita mengasihi karena kita akan diselamatkan. Itu adalah salah. Rasul Paulus mau mengingatkan pengertian yang benar bahwa kasih kepada saudara, kasih kepada sesama adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kasih kepada sesama membuat kita tahu bahwa sesungguhnya kita sudah dilepaskan dari maut. Saudara-saudara, seseorang yang tidak mempunyai kasih patut dipertanyakan apakah di dalam dirinya ada pembaruan hidup. Saudara-saudara, seringkali memang kasih itu diucapkan, dikotbahkan, diperbincangkan, bahkan dinyanyikan, tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Saudara-saudara, ukuran sederhana dari kasih adalah kerelaan. Kerelaan kita untuk menolong orang-orang yang kekurangan, menolong orang-orang yang susah. Siapa yang menutup pintu hatinya terhadap sesamanya,
maka saudara-saudara, hal itu amat bertentangan dengan kasih. Sesungguhnya nurani kita terketuk ketika melihat orang susah, orang-orang menderita. Patut kita pertanyakan, adakah kita mempunyai belas kasihan? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih itu adalah tindakan nyata, bukan kata-kata. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menyebut orang-orang yang percaya sebenarnya sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dia menjadi manusia yang baru dengan sifat yang baru, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan tindakan nyata mengasihi saudara-saudara kita. Ada perubahan dalam diri tiap orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudara, tindakan kasih itu tidak pernah berhenti. Dia seharusnya dalam kehidupan harus sehari-hari itu nyata. Dia menyatukan, mendekatkan satu orang dengan yang lain, bukan memisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada bagian firman Tuhan tadi dari surat Rasul Yohanes mendorong kita, saudara-saudara, untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh kasih dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasul Yohanes menegaskan, itulah perintah Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi. Rasul Yohanes memakai pengalaman hidupnya yang saudara-saudara dengan juga memberi contoh kepada Kain yang justru membenci adiknya, yang membunuh adiknya. Saudara-saudara, oleh sebab itu Rasul Yohanes memakai teladan Kristus, di mana Kristus justru menyerahkan nyawanya. Dia bersedia mati supaya kita hidup. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, kasih Kristus itulah yang mendorong kita supaya kita hidup sebagai anak-anaknya yang bukan cuma pintar bicara, tapi mewujudkannya dengan benar. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Maka saudara-saudara, marilah kita boleh senantiasa mengingat perintah-perintah Tuhan itu supaya diwujudkan dalam hidup hari ke hari. Tindakan nyata kita menjadi bukti yang sangat kuat, menjadi petunjuk bahwa kita adalah anak-anak kebenaran, sudah diselamatkan. Dan saudara-saudara, surat Yohanes mengingatkan, bila kita sudah berada di dalam Kristus, maka kita harus menunjukkannya dengan nyata kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama adalah tanda yang paling kuat bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Demikian saudara-saudara, kiranya hari ini, besok, dan seterusnya kita boleh mewujudkan perintah Tuhan dengan nyata. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau bersedia mati supaya kami hidup. Dan hidup kami adalah hidup yang sudah dipindahkan. Berpindah dari maut ke dalam kehidupan. Kehidupan yang menjadi berkat, di mana kasih menjadi petunjuk nyata. Kasih boleh kami nyatakan
dalam keseharian kami, baik di dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam gereja, di tempat kerja, dan dimanapun, supaya hidup kami benar-benar menjadi petunjuk bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya itu menuntun perjalanan hidup kami hari ini, dan banyak orang boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Kristus yang membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.